Ervina Zahra dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila dari masa ke masa. Yang akan saya jelaskan adalah demokrasi masa revolusi dari tahun 1945 sampai 1949. Di sini disebutkan juga demokrasi parlementer. Yang disebut dengan demokrasi parlementer itu pemerintahan negara yang dijalankan oleh kabinet yang mayoritasnya itu kekuatan politik. Yang kedua itu berlakukan sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Jadi kalau Indonesia itu diberlakukan demokrasi sebelum kemerdekaan itu, Indonesia itu masih dalam keadaan yang sangat menderita dan sangat menyedihkan. Makanya demokrasi itu dilakukan setelah Indonesia merdeka. Terus yang ketiga ini, pada tahun tersebut itu Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda. Walaupun Indonesia itu sudah merdeka, Belanda itu ingin menegakkan kembali kejayaannya di Indonesia, tapi hal itu berakhir setelah perundingan KNB. Terus yang di slide kedua ini ada lama periodenya demokrasi ini 1945 sampai 1949. Terus bentuk negaranya ya tentunya kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia ini republik. Sistem pemerintahnya ini presidensial karena Indonesia menggunakan sistem presiden, bukan raja ataupun sultan. Terus konstitusinya ini Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Wapres. Yang pertama ada Soekarno dan Muhammad Hatta dari 18 Agustus 1945 sampai 19 Desember 1948. Yang kedua ada Syafruddin Prawinegara selaku Ketua PDRI dari 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno lagi dengan Muhammad Hatta 13 Juli 1949 sampai 27 Desember 1949. Selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi periode 1945 sampai 1949. Penerapan demokrasi pada periode ini belum berjalan dengan baik. Hal yang demikian itu disebabkan situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Selama periode ini negara lebih banyak disibukkan dengan upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dari berbagai kemungkinan serangan yang dilakukan penjajah dalam merongrong merdeka Indonesia. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sistem demokrasi ini mulai berlakukan sebulan setelah kemerdekaan Indonesia. Yang saya jelaskan seperti yang tadi. Pada periode ini pelaksanaan demokrasinya baru sebatas interaksi politik di parlemen dan pers. Itu yang disebut dengan demokrasi parlementer tadi, yang berfungsinya mendukung revolusi kemerdekaan. Dan pada periode ini pula pemilihan umum masih belum dilaksanakan. Jadi pemilihan umum itu belum ada, ditunjuk langsung, tidak dengan pemilihan umum. Namun pada periode ini telah ditentukan aspek-aspek dasar, yaitu selanjutnya aspek-aspek dasar. Yang pertama itu hak politik yang menyeluruh. Hak politik tersebut diwujudkan dengan cara warga negara yang telah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, dan daerah. Yang kedua, presiden yang awalnya ada kemungkinan untuk menjadi diktator dibatasi kekuasaannya ketika KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, melalui maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya. Lalu selanjutnya itu ada penyimpangan demi kepentingan NKRI terhadap UUD 1945. Yang pertama itu
Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP pembantu pres berubah menjadi fungsi parlementer atau legislatif. Terus yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik, sebelumnya ada satu partai yaitu PNI. Dan yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Dalam materi sistem dinamika demokrasi di Indonesia, yaitu pelaksanaan demokrasi periode 1949-1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang disebut RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada waktu rentang 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahan baru berjalan beberapa bulan. Seperti yang terjadi pada Insinyur Juanda Kartawijaya yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya parlemen. Berikut ini 6 indikator ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dalam politisi pada umumnya sangat tinggi. Ketiga, kehidupan kepartaian memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah yang memperoleh otonomi yang cukup. Dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Keenam indikator tersebut merupakan ukuran dalam pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun, seiring dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pertanyaan yang mulai muncul adalah mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan. Banyak sekali para ahli mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Muncul usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia.
Konsepsi Presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik. Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai. Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap aliran tersebut. Setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Akibatnya, semua komponen masyarakat sulit dipersatukan sehingga hal tersebut mengganggu stabilitas pemerintahan yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai. Nah, selanjutnya kita akan membahas pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Nah, demokrasi yang terjadi merupakan demokrasi terpimpin yang terjadi pada masa kepemimpinan Soekarno. Demokrasi tersebut merupakan demokrasi yang dimana keputusan serta pemikiran berpusat pada sang pemimpin negara. Demokrasi tersebut diumumkan oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor sekian yang isinya berporoskan pada Nasakom. Faktor yang terjadi pada latar belakang demokrasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada faktor keamanan nasional, yaitu banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Nah, kemudian ada faktor perekonomian, yaitu sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan program-program yang dirancang tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Nah, yang terakhir ada faktor politik, yaitu konstituante gagal menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Nah, rincian peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi tersebut sebagai berikut, yaitu pertama-tama demokrasi tersebut dicetuskan oleh Presiden yang diawali oleh anjuran Soekarno untuk undang-undang yang digunakan itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 yang merupakan Undang-Undang Dasar sementara. Nah, kemudian usulan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante sehingga seluruh anggota konstituante mengadakan pemungutan suara. Pemungutan suara tersebut dilakukan 3 hari, yaitu pada tanggal 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni pada tahun 1959. Pemungutan suara dilakukan 3 kali, namun saat sudah melakukan 3 kali tersebut, hasilnya tidak mencapai 2/3 dari anggota konstituante, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang marak disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden 5 Juli 1959 tidak berlakunya Undang-Undang Sementara atau UUDS 1950 dan diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan dibubarkannya konstituante dan adanya pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah diberlakukannya dekret presiden tersebut, keterlibatan militer dalam politik semakin meluas. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet kerja yang sepertiganya berasal dari militer. Peranan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pertama, PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Trikomando. Rakyat kemudian membentuk Komando Mandala
pembebasan Irian Barat yang dipimpin Soeharto. PKI menjadi pendukung utama Soekarno dalam pembentukan Trikora dan pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. Presiden Soekarno kemudian menunjuk DN, Aidit, dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat. Keterlibatan Amerika Serikat. Amerika Serikat memberikan 67 juta dolar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalion Angkatan Bersenjata Indonesia. Dan tiap tahun Amerika Serikat melatih perwira-perwira militer Indonesia. Amerika membantu untuk membuat Indonesia sebagai negara bebas. Dampaknya ke situasi politik. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap mengalahkan atau tetap gagal memecahkan masalah-masalah politik dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapat ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan demonstrasi kala itu sangat membludak, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Pelaksanaan demokrasi Indonesia periode 1965 sampai 1998. Pada masa ini disebut juga Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Karakteristiknya sebagai berikut. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, terjadi kecurangan pada saat pemilu. Keempat, pelaksanaan hak-hak dasar warga negara sangat lemah. Lalu, rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu pertama, Pak Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Yang kedua, Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia yang menjadi musuh Indonesia pada masa ini. Ketiga, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat. Tetapi, harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur atau DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur atau LSM, partai politik, dan sebagainya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti pengemban super semar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi ABRI. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa. Pelaksanaan demokrasi periode 1998 sampai sekarang disebut juga sebagai masa reformasi. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya kepemimpinan Presiden Soekarno pada 1998, bangsa Indonesia kemudian memasuki masa reformasi, yaitu 1998 sampai sekarang. Cermin mengenai pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi dapat diketahui dari naskah rencana pembangunan jangka panjang 2005 sampai 2025.
Dalam naskah telah diuraikan mengenai pembangunan demokrasi sebagai berikut. 1. Perkembangan demokrasi sejak 1998 hingga proses diselenggarakannya pemilu 2004 telah memberikan sebuah kesempatan untuk mengakhiri sebuah masa transisi demokrasi menuju proses konsolidasi demokrasi. 2. Adanya pemilihan umum secara langsung, yakni pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan anggota DPR, PDP, DPRD, dan kepala daerah. Hal tersebut merupakan modal awal yang penting dalam meningkatkan proses perkembangan demokrasi di masa mendatang. 3. Dengan terciptanya sebuah hubungan baru antara pemerintahan pusat dan daerah melalui program desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. 4. Perkembangan demokrasi juga terlihat dari hubungan antara sipil militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan TNI sebagai militer dengan kepolisian NKRI. Terkait dengan hubungan dalam sebuah kewenangan dalam melaksanakan fungsi pertahanan dan juga keamanan kedaulatan bangsa. 5. Demokrasi pada masa reformasi terlihat dari perkembangannya, kesadaran masyarakat mengenai partisipasinya dalam kehidupan perpolitikan nasional, yang juga menjadi jalan untuk terbukanya kesempatan untuk ikut dalam meningkatkan kehidupan politik di masyarakat. Nah, proses demokrasi dalam masa reformasi berada dalam tahapan konsolidasi reformasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan demokratisasi. Nah, tahap yang pertama yakni peralihan dari kepemimpinan dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokratis. Nah, tahap kedua yakni pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Tahap ketiga yakni konsolidasi demokrasi. Tahap yang keempat yakni praktik demokrasi sebagai budaya politik berbangsa dan bernegara. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri demokrasi pada masa reformasi. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah demi mencapai mufakat. Yang kedua, mengutamakan segala kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan keputusan terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah keputusan. Yang keenam, dalam melaksanakan demokrasi berdasarkan nilai luhur Pancasila. Nah, kita tahu dari hasil penelitian tersebut terdapat atau didapatkan sebuah hasil yang menyatakan bahwa proses demokrasi di Indonesia pada reformasi itu bergerak relatif maju. Namun kemajuan tersebut lebih banyak didukung oleh partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk berpopuler dan juga mendukung media yang relatif bebas meskipun tak sepenuhnya berdiri secara independen. Adapun ancaman yang diberikan kepada masa reformasi pada era reformasi tersebut, yaitu ancamannya datang dari keberadaan partai politik yang tidak demokratis dan pemerintahan yang kurang transparan serta akuntabel, juga inferioritas sipil dan ambisi militer. Ada juga sebuah departemen yang memberikan kesimpulan bahwa indeks di Indonesia berada di angka 4,9 dengan skala penilaian 0 sampai 10. Variabel yang digunakan adalah untuk penilaian tersebut meliputi 4 prinsip, yakni 1. Otonomi, 2. Kompetisi, 3. Pluralisasi, dan 4. Solidaritas. Dan menurut hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai 4,99 memiliki gambaran bahwa indeks demokrasi di Indonesia masih berada di bawah rata-rata, yang memperlihatkan bahwa demonopolisasi bahkan belum sampai